Bisa ditarik. Dan ya, di video kali ini gue mau bahas satu lagi figur dari Threezero, yaitu RC. Ini dari seriesnya Bumblebee Movie 2018, dan langsung aja kita buka isi boxnya. Seperti biasa, Threezero ada dua blister. Untuk lapisan atas ada tokohnya sendiri, yaitu RC di situ, dan itu cakep banget sih kalau gue liatnya. Dan beberapa set tangan di situ ada 6. Kemudian ada 2 senjata dan ada apa sih itu sayap yang ada di punggungnya, dan juga di seri ini kita dikasih kepala cadangannya juga. Kemudian ada stand base-nya yang oke. Jadi kalau dilihat-lihat memang boxnya itu kecil banget ya, sampai stand base-nya tuh ditumpuk kayak gini, yang biasanya tuh dipisah antara ini sama ininya. Ini ditumpuk. Tapi lupain soal base-nya karena gua nggak pernah pakai. Dan ya seperti inilah bentukannya dari RC yang gua lihat-lihat tuh kayak simple banget gitu. Semuanya tuh rapet, tertutup banget gitu ya, kayak polos-polos sana sini itu polos aja dengan mukanya kayak gitu. Itu belum gua pasang antenanya, sama di bagian punggungnya ini masih gua buka. Dan kita lanjut masuk ke bahasan detailnya. Di sini kita dibawain 2 kepala dengan penampakan yang cukup agak sedikit berbeda, bahwa gua rasa yang ini lebih tua ya, yang ini. Sementara yang ini tuh RC-nya lebih muda dan bentuk matanya beda, ini lebih belok. Entahlah, gua kurang menyimak mungkin di filmnya kenapa ada 2 muka yang berbeda, tapi ya adanya begini. Dan untuk aksesoris kita di sini dapat beberapa tangan yang menurut gue juga punya masalah, bahwa apa ya, kayak catnya tuh kayak kurang rapi aja. Dia kurang maksimal gitu dalam ngecatnya, jadi nggak rata gitu di beberapa tangan gitu ya. Ya, jadi di sini kita dapat tangan yang bisa dipakai buat megang senjatanya, dan cara masuknya cuma di kayak gituan doang karena dia tuh terbuat dari karet. Dan begini penampakan dari dia megang senjata, dan dapat 2 ya ininya kayak gitu, dan panjang banget ini, gede. Kita coba ganti ke tangan yang megang senjata. Ya, beda dengan tipe-tipe yang lain. Di sini kita dikasih tangan bawahnya adalah yang mode kebuka ini, dan kita ganti pakai yang pakai senjata. Dan gak ada masalah sama sekali, ini joinnya kokoh banget di bagian tangan situ, jadi nggak bakal bisa turun cuma karena megang senjata sekecil ini. Ya, meskipun ukurannya agak cukup panjang gitu ya. Oke, kita bahas detailnya. Untuk versi RC kali ini, gue menemukan beberapa detail yang cukup janggal gitu ya, bahwa di sini tuh kesannya mulus banget semua. Mulus gitu ya, cuma ada beberapa part-part yang digosek-gosek sama silver gitu, dan itu tuh dikit-dikit banget gitu. Di bagian dada, cuma di bagian bawah dikit banget, itu ada kosek-kosekan sedikit banget gitu. Di bagian pundaknya juga di sebelah kanan doang, sementara kiri ya tipis banget itu, kurang banget. Terus kemudian di bagian tangan itu tuh kecil-kecil banget gitu. Di bagian putih-putihnya sama sekali nggak ada kotoran, semua bersih semua. Dari depan sampai belakang, cuma di bagian pink-pinknya aja yang dikasih goresan-goresan silver, yang gua nggak ngerti ya motifnya kenapa, gimana ceritanya, bahwa si yang putih ini tuh dibikin sebersih itu, sementara yang pink itu dikasih sedikit-sedikit goresan baret-baret kayak gitu. Ya asli gua ngerti kenapa yang putih dibiarin bener-bener clean, dan yang silver juga nggak cuma yang putih, jadi yang silver juga masih tetap clean juga. Entahlah. Di bagian besi-besinya di sini ada sedikit goser-goseran kayak gitu juga, sedikit banget ya, tipis banget itu. Beda sama karakter-karakter yang lain seperti Bumblebee, Optimus, dan yang lainnya. Itu biasanya tuh mereka main kasar gitu, banyak banget nodanya, dan ini tuh bener-bener bersih, bersih banget malahan. Untuk proporsinya gue bisa bilang ini tuh oke banget, nggak ada masalah, gue suka banget. Jadi ya entahlah ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi sebenarnya, kayak ini nyaman aja gitu dilihatnya tuh. Dan sebelumnya gini, gue mau cerita dulu bahwa kali pertama gue lihat si makhluk ini, si RC ini tuh gue sama sekali nggak minat gitu. Gue nonton review orang juga, ya itu nggak mengubah keputusan gue bahwa gue minat kepengen ngambil gitu, sama sekali nggak. Sampai akhirnya kemarin gue ngeliat mulu gitu, gue pantau gitu kan, gue tertarik tuh akhirnya. Dan ketika gue pegang ya nggak yang mengecewakan gitu. Di sini gue mau bandingin dengan punya trumpeter gitu ya, RC dari trumpeter, yang entah gimana ceritanya gue tuh ngerasa kalau kepalanya tuh kekecilan gitu, dan badannya tuh kegedean gitu dari si punya trumpeter ini. Dan warnanya memang kayak muda banget kayak gitu ya. Jadi kalau si Threezero itu lebih pinknya tuh lebih nyala, sementara untuk trumpeter tuh kayak gini. Tapi ya
Secara detail trumpeter juga dapet banget. Dia tuh kayak istilahnya kayak versi kecilnya doang. Itu yang bikin kenapa gue tuh suka banget sama trumpeter, karena dia tuh movie akurasinya itu tinggi banget. Jadi nggak yang diala-alain kayak gimana. Dia tuh ngejar looknya gitu. Dan ya trumpeter dapet kayak gitu. Meskipun ada sedikit masalah di bagian kepala yang menurut gue tuh agak cukup kekecilan. Ngomongin desain RC ya, sejauh ini mungkin ini desain RC terbaik ketimbang yang ada di film Transformers, apa ya? Ya itulah pokoknya yang lama gitu ya. Itu bentuknya kayak gitu. Sementara untuk yang di Rise of the Beast bentuknya kayak gini. Pakai motor Ducati tipe apa ini ya? Lupa gua. Wah, dia senyum lagi. Lanjut ngomongin detailnya di sini tuh, meskipun dia kalau dilihat kayak gini tuh kayak rapet gitu, nggak ada apa-apa segala macam, kayak detailnya kurang. Kemudian ketika dilihat di sini ternyata di bagian leher tuh gila. Bagus banget sumpah detailnya tuh. Anjir lah, keren banget. Terus di bagian ini tangan gitu misalnya. Nih gue paling suka di bagian ini nih. Tuh. Wah, gila. Kayak simple banget kelihatannya kalau lagi mode biasa aja kayak gitu ya. Tapi ketika dibuka-buka tuh aduh. Nah, di bagian belakang juga punggungnya cukup lumayan oke. Ada kotak-kotak di sana. Terus di bagian aksesorisnya di sini juga kelihatan masih ada detail-detail yang kenceng banget nih di bagian sini. Terus di bagian dengkulnya di sini misalnya, belakang dengkul misalnya tuh masih ada detail-detail yang kenceng juga. Dan di bagian sini ada rantai-rantai di dalamnya. Nah, di bagian dengkul dalam tuh, cakep banget sumpah. Ini kakinya kayak gitu. Kayak kaki alien sih ya, memang pada dasarnya kan mereka alien ya. Bukan motor yang berubah jadi robot, tapi robot yang kemudian berpura-pura jadi motor atau berubah jadi motor gitu dia tuh. Jadi jangan kebalik-balik ya. Lanjut kita bahas artikulasinya, bisa apa aja dia. Jadi untuk kepalanya itu leluasa banget, nengok-nengok kayak gini, dan lehernya juga ikut gerak, dan dia bisa muter, enggak. Dia mentok segitu doang, nggak usah muter-muter juga. Terus kemudian di shoulder padnya, ini bisa dibuka selebar itu, lebar banget ya. Tangannya sendiri ini ada butterfly joint, ini banyak banget. Tipikal banget lah punya 30 tuh kayak gitu. Terus kemudian naik ke atasnya segini tinggi. Bisa diputar ya enggak, karena dia bakal nabrak punggung itu. Putar di situ. Dan di bagian siku itu ada penutupnya. Jadi bisa diputar-putar kayak gini. Ini keren banget, yang mana kelihatannya kayak nggak ada join-join di bagian sikunya. Padahal dia cuma ditutupin kayak gitu. Dan ketika misalnya kita mau nekuk tangannya, ini diputar dulu, baru ditekuk. Oke, jadi nekuknya cuma segitu doang kayaknya ini. Mentok segitu, nggak bisa lebih jauh lagi. Dan untuk tangannya ball joint seperti biasa. Dan nggak ada artikulasi di jarinya. Khasnya 30 DLX itu nggak punya artikulasi di jari, oke? Kalau yang punya tuh yang premium. Terus kemudian di torsonya, ini ya khasnya 30 ya. Luas banget. Miring-miring bisa, dongak dulu ya, nggak begitu banyak. Untuk nunduknya baru dia tuh menang banget tuh, ada 3 soalnya, 1, 2, 3. Khasnya 30 lah kayak gitu, dengan detail-detail yang bakal lebih ke expose lagi ketika itu nunduk. Oke, lanjut di bagian punggung, ini bisa digeser-geser, diputar-putar sedikit kayak gini doang. Dan ini bisa di kayak gini juga ya. Ini nilai plus juga sih, bisa di kayak giniin. Di bagian sempaknya, ini ada artikulasi juga di bagian sini. Ini jarang-jarang loh. Iya nggak sih? Ada artikulasi di bagian situ yang entahlah ya, itu susah juga. Terus kemudian bisa ditarik. Oke. Jadi ini ditarik modelnya kayak yang ada di Iron Man gitu ya. Jadi bisa ditarik. Gue pikir tuh bakal selangkangannya itu turun, ternyata enggak. Dia pahanya doang macam yang ada di Iron Man. Itu tuh gokil sih, keren sih. Ini baru banget sih gue ngalamin ini, kayaknya baru banget sih. Kedepannya bisa sejauh ini ketika dia ditarik turun, range-nya jadi jauh banget. Dan untuk ke belakangnya seberapa banyak? Nggak tahu ya, mentok di situ. Jadi nggak begitu banyak juga. Terus kemudian untuk dengkulnya, ini ada double band di sono dan sampai nyentuh kayak gitu. Dan kemudian ada apa lagi nih? Gue suka di ini mekanisme dengkulnya nekuk tuh. Di bagian betisnya, di bagian sini. Itu tuh ada tuh menjengat dan
nongolin sesuatu di situ. Nah, tuh bolong kayak gitu. Nah, ini tuh gimmick-gimmick yang keren banget sih kalau menurut gue tuh. Dan untuk dengkulnya masih ketutupan dengan flap yang ini, jadi dia tuh nggak kemana-mana gitu. Ini kalau lurus, nah dia masih nutupin bagian situ dan mengekspos detail di bagian sini yang keren banget. Di kaki bawah, seperti biasa bisa digoyang-goyang begini, terus di belakang ini ada sedikit artikulasi di bagian roda, nggak banyak. Kemudian di itu artikulasinya juga ada kayak gini, naik turunnya begini. Dan untuk join kakinya ini besi ya, jadi lebih aman. Jadi banyak besinya. Jadi meskipun sekecil ini, kelihatannya kecil gitu, tapi cukup berat. Jadi itu aja artikulasi yang kita dapetin dari figur RC dari 30 ini, yang menurut gue tuh ya itu tuh keren banget gitu. Untuk flap bokongnya di sini kita bisa buka, di bagian itu bisa dibuka untuk naruh stand base-nya di situ. Tapi karena gue nggak pakai stand base, jadi mendingan dipasang aja daripada tutup bokongnya hilang kayak Bumblebee yang gue punya. Dan ya itu ketika dijajarin dengan si Bumblebee-nya, ketinggiannya hampir sama ukurannya, dan Bumblebee jadi kelihatan gendut banget ketika ngelihat si RC ini kecil kurus gitu ya. Ya karena itu mobil, ini motor sih. Jadi segitu Optimus tingginya, perbedaan ukurannya, perbedaan tingginya, jadi RC cuma seperutnya doang. Ya sedikit background soal RC, bahwa sebenarnya gue tuh nggak begitu tertarik dengan RC karena memang gue tuh nggak memiliki keterikatan emosional. Astaga. Jadi gue nggak begitu mengenal RC ketimbang kayak misalnya Bumblebee, Optimus itu kan benar-benar kayak ya suka aja gitu. Kayak misalnya Rush, gue nggak ada keterkaitan sama figur itu. Tapi terkait dengan koleksi, karena memang ya gue pikir kalau kita punya semua serinya itu bakal lebih menenangkan hati dan pikiran gitu ya. Jadi ya jujur ketika gue pegang nih figur, ya sama sekali gak ada penyesalan buat gue. Ini tuh keren banget, ini tuh gila. Asli kecil-kecil tapi detailnya tuh anjir lah, suka banget gue dengan perpaduan warna yang meskipun ada sedikit keanehan di bagian bocal-bocal, garet-garet, baret-baret dikit banget yang gue gak ngerti faedahnya apa. Ya itu tidak mengurangi kecantikan dari figur si RC ini yang menurut gue tuh udah notok jedok, enak banget dilihatnya. Anjir ini keren banget, gila. Gue suka banget sama detail lehernya itu. Gila sih. Aduh, kebanyakan ngomong gila gue. Tuh detail lehernya, ada putih-putihnya di situ tuh kayak anjir, suka banget gue. Gue nggak nemuin itu di figur yang lain gitu soalnya. Dan sejauh ini adalah Transformers wanita yang paling gue suka, dan baru satu-satunya ini sih. Elita gue belum punya, apa segala macam gue belum punya kalau ada yang lain, dan baru kali ini gue megang RC dari 30 dan ya nggak ada penyesalan, ini keren banget. Jadi ya sudahlah. Itu aja impresi gue soal RC, dan ini produk udah lama ya, rilis mungkin 2 tahun yang lalu, dan sekarang udah ya kayak gitulah. Tapi namanya koleksi kan bukan soal kapan lu harus punya, tapi soal punya atau enggak gitu, endingnya gitu. Bukan lu harus cepet-cepetan punya, harus buru-buru gitu. Kembali lagi sesuaiin budget gitu. Jangan maksain ketika misalnya ya belum mau atau belum mampu gitu, ya nggak usah dipaksain. Apalagi sampai lu nyari-nyari yang KW atau nunggu-nungguin yang KO atau apalah kayak gitu-gitulah. Pokoknya narasi gue masih sama, bahwa beli yang ori karena standar kualitasnya tuh mereka tuh punya gitu, terjaga gitu, meskipun ya nggak menutup kemungkinan adanya defect atau minor-minor apalah gitu ya, kayak loose kah atau apa segala macem, atau misalnya skalanya masih kurang akurat, atau kepalanya kekecilan kayak misalnya si Optimus Prime-nya gitu. Ya selalu ada kemungkinan buruk dari setiap produk yang dirilis dari sebuah brand gitu ya. Namanya juga kan mereka manusia juga gitu yang bikin gitu. Ya pasti ada kekurangan, ada kesalahan, dan itulah gunanya dukungan kita dalam bentuk kritisi. Jadi nggak semua hal itu harus lu bilang bagus, mentang-mentang titipan terus kemudian lu bilang bagus gitu. Jadi review itu bukan soal promosi gitu. Gue sempat nangkep salah satu orang gitu berkomentar bahwa ya review harusnya kan yang mengundang rasa keinginan untuk membeli gitu bagi audiensnya. Ya itu keliru bos, itu keliru. Nggak gitu. Ulasan itu tetap lebih arahnya adalah ke kritik yang membangun bagi brand ini atau bagi produsen unit ini untuk perkembangan atau perbaikan atau evaluasi gitu. Bukan untuk semuanya dibilang bagus biar dibeli gitu ya. Itu promosi jatuhnya. Terus udah gitu lu kasih link dengan diskon apa segala macam atau link afiliasi.
ya jatuhnya itu promosi, bos, iklan. Dan gue sebagai user gitu ya, gue tidak mengakui gue reviewer, gue sebagai user ya, gue cuma beropini aja gitu. Jadi jangan dijadikan patokan juga atau sumber referensi gitu ya. Gue cuma user yang beropini sesuai dengan apa yang gue tangkep, apa yang gue analisa, apa yang gue pahami dari sebuah action figure yang benar-benar gue pegang gitu. Jadi ketika misalnya gue ngebahas ya sesuai dengan figur yang gue pegang, analisa gue terkait brandnya, strategi brandnya kayak mana, penilaian gue terhadap brand itu kayak gimana. Jadi setiap brand itu biasanya punya standar, punya gaya gitu ya, dan produk itu adalah hasil dari ide-ide dari sebuah brand atau ya bentuk representasi gitu dari sebuah brand itu sendiri gitu. Jadi kalau figurnya jelek ya mungkin ada gagasan-gagasannya yang memang kurang baik, dan ketika misalnya figurnya bagus berarti ya ada ketelitian, ada kejelian, ada proses yang cukup panjang untuk menyampaikan pesan dari sebuah brand melalui sebuah produk, kan begitu. Jadi ya udahlah, itu aja video kali ini soal RC dari Threezero yang cukup bagus, bahkan paling bagus sejauh ini yang gue temuin. Oke, itu aja dari gue.